Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 696 Pemenang yang Antusias bagian 1 dari 2, malam itu, Feng Yu membiarkan Victor tinggal di vilanya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyukai tempat ini, dia dapat memilih satu villa. Dia bisa memberikan satu villa kepadanya secara gratis. Victor terkejut. Jika dia bisa memiliki villa di tempat ini, itu akan luar biasa. Area villa ini berada di tepi pantai, dan masih di Liangang. Markas besar Pfizer China juga berada di Liangang. Banyak orang Cina akan merasa bahwa tempat ini tidak cocok. Tetapi bagi orang Amerika, mereka terbiasa tinggal di pinggiran kota dengan orang-orang yang lebih rendah. Mereka lebih suka daerah yang tenang, dengan pemandangan yang bagus. Mereka tidak suka diganggu oleh orang lain. Bagaimanapun, Victor memiliki mobil. Meskipun dia perlu melakukan perjalanan 1 jam ke kantornya, dia baik-baik saja dengan itu. Jika dia bisa tinggal di area villa ini, dia bisa meminta keluarganya untuk datang berlibur. Anak-anaknya suka bermain salju saat musim dingin. Juga, jika Victor bisa mendapatkan kesepakatan ini, dia akan bisa mendapatkan lebih dari villa ini. Villa di China ini sangat bagus, tapi tidak sebagus rumahnya di AS. Dia akan mendapatkan hadiah yang bagus dan pindah ke rumah yang lebih besar di AS. Dia masih bisa berubah menjadi mobil yang lebih baik untuk keluarganya. Pada malam hari, Feng Yu menyiapkan perjamuan untuk Victor. Victor belum pernah melihat hidangan yang disajikan di perjamuan. Dia mendengar bahwa hidangan ini adalah apa yang dimakan kaisar ratusan tahun yang lalu. Dia menyukai rasa sebagian besar hidangan. Juga, anggur yang mereka minum diseduh menggunakan teknik yang diturunkan dari ribuan tahun. Victor berguling-guling malam itu dan tidak bisa tidur. Dia sangat bersemangat. Itu bukan karena dia akan mendapatkan promosi atau hadiahnya. Itu karena setelah minum anggur, dia mengalami ereksi sepanjang malam. Apa itu anggur? Kenapa efeknya seperti ini? Victor tidak terstimulasi, tetapi dia mendapat reaksi seperti itu. Anggur selama jamuan makan adalah yang utama. Feng Yu ingin Victor berpikir bahwa obat ajaib mereka tidak ada artinya di Tiongkok. Orang Cina telah menemukan obat ini ribuan tahun sebelumnya. Victor menumpang model terbaru kendaraan Songjiang Feng Yu kembali ke kantornya. Dia terkesan. Mobil ini terlalu nyaman. Film bahkan dapat diputar di dalam mobil. Berapa harga kendaraan ini? Saat ini, layar LCD hanya digunakan di laptop, dan kebanyakan laptop dilengkapi dengan drive CD-ROM. Feng Yu hanya menggunakan drive DVD paling canggih untuk dipasang di kendaraan. Kendaraan biasa kebanyakan dilengkapi dengan radio. Mobil yang lebih mahal dilengkapi dengan pemutar kaset. Mobil yang diberikan kepada Tuan Lu oleh Feng Yu dilengkapi dengan pemutar kaset. Model konsep baru ini dilengkapi dengan drive DVD dan layar LCD. Meskipun biaya pembuatan barang-barang ini sangat tinggi, itu akan meningkatkan nilai kendaraan ini. Kendaraan ini tergolong mobil mewah. Kendaraan konsep semuanya seperti ini. Pokoknya tidak akan diproduksi massal, dan interiornya bisa dipasangi segala macam barang mewah. Mobil juga bisa dilengkapi dengan lemari es. Tapi ini tidak diperlukan saat ini. Jendela kendaraan menggunakan kaca pengubah warna, dan peredam suaranya sangat bagus. Interiornya tenang dan luas. Rasanya sangat nyaman di kursi penumpang. Setelah Victor turun dari mobil, dia masih memikirkannya. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa naik mobil ini lagi. Ketika dia menaiki mobil ini sebelumnya,
Feng Yu dengan santai mengatakan bahwa mobil ini diproduksi oleh perusahaannya dan akan segera diluncurkan. Model ini untuk pasar dengan kekayaan bersih tinggi. Victor tidak ingat persis kata-kata Feng Yu. Dia hanya tahu bahwa Feng Yu sangat kaya. Dia belum pernah melihat mobil jenis ini di AS. Mungkin hanya tunggangan presiden yang bisa menandingi mobil ini. Jika perusahaan Feng Yu dapat memproduksi mobil ini secara massal, seberapa kuat perusahaannya? Kemampuan teknis China telah mencapai level setinggi itu. Jika Feng Yu memiliki perusahaan manufaktur otomotif yang begitu kuat dan perusahaan farmasi terbesar di China, berapa total kekayaan bersihnya? Formula obat yang dipatenkan itu atau seharusnya disebut formula setengah berkembang, seharusnya bisa mendapatkan harga tinggi jika dijual ke Feng Yu. Kembali ke kantornya, Victor segera menelepon markas besarnya. Dia perlu melaporkan hal ini kepada CEO Fitzer, Tuan George. Bapak George, saya Victor. Saya perlu melaporkan sesuatu kepada Anda. Victor, apakah kamu punya kabar baik untukku? Apakah laporan penjualan China untuk tahun ini sudah siap? George tampaknya dalam suasana hati yang baik. Saya masih butuh 3 hari lagi. Namun penjualan tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah saya menemukan bos Cina berpengaruh yang tertarik untuk membeli formula obat kami. Victor tidak memberitahu George bahwa Feng Yu lah yang mendekatinya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dialah yang menemukan Feng Yu. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan kredit yang lebih signifikan. Dengan memutar detail kecil ini, itu menunjukkan betapa pintarnya Victor. Bos Cina yang berpengaruh. Bos besar apa yang dimiliki Cina? Juga, apakah Anda mengatakan dia ingin membeli formula obat kami? Apakah Anda setuju? Kami, Fitzer, tidak menjual formula dan paten kami. George menjawab. Dia sedikit kesal. Apakah Victor tinggal di Cina terlalu lama? Dia telah melupakan aturan Fitzer. Bapak George, saya tidak setuju untuk menjual formula obat kami yang telah dikembangkan. Saya setuju untuk hanya menjual produk setengah jadi kami kepadanya. Victor dengan cepat menjelaskan. Produk setengah jadi. Maksud kamu apa? George mulai frustrasi. Produk setengah jadi adalah produk kami yang gagal dalam uji klinis, atau dikembangkan tetapi tidak memenuhi persyaratan kami, kata Victor. Siapa yang mau membeli formula ini? Ya, pengusaha asal China ini tertarik membeli formula tersebut. Dia memiliki pabrik farmasi, dan itu adalah salah satu pabrik farmasi terbesar di China. Meski pabriknya besar, mereka tidak mampu mengembangkan obat sendiri. Mereka sangat membutuhkan obat baru untuk meningkatkan penjualan mereka. Kami hanya perlu menunjukkan kepada mereka beberapa laporan tentang kemungkinan mengembangkan produk setengah jadi itu dengan sukses. Kami harus dapat menjualnya dengan harga tinggi. Kata Victor dengan penuh semangat. Apakah kamu yakin? Ini adalah kecurangan. Tapi George tergoda karena keuntungannya. Saya sangat yakin. Orang Cina itu kaya. Dia bahkan memiliki perusahaan manufaktur mobil. Perusahaan itu juga merupakan salah satu perusahaan top di China. Dari pengamatan saya, orang ini murah hati. Jika kita harus bisa menjual beberapa formula produk setengah jadi kita dan membantu keuntungan perusahaan. Kesepakatan ini juga dapat meningkatkan dana penelitian kami. George sangat gembira. Victor, kamu harus mendapatkan kesepakatan ini. Jika Anda bisa menjual formula itu seharga 10 juta dolar Amerika Serikat, saya akan mentransfer Anda kembali dan memberi Anda promosi. Terima kasih, Tuan George. Serahkan ini padaku. Bab 697 Pemenang yang Antusias Bagian 2 dari 2 Victor menelepon kepala R&D Fitzer, Mark.
Mark telah menerima instruksi dari George untuk menggabungkan semua informasi tentang produk yang gagal. Dia mengumpulkan semua informasi dan mengirimkannya ke Victor melalui email. Victor membuka email dan memindainya. Obat untuk mengobati tekanan darah tinggi dapat menyebabkan tekanan darah menjadi lebih rendah dari biasanya. Meskipun obat ini efektif, namun hasil uji klinis menunjukkan bahwa obat ini tidak layak untuk diperkenalkan ke pasaran. Obat anti-limfoma ini membunuh getah bening yang sehat dengan mudah dan memperburuk kondisi pasien. Ini juga menurunkan kekebalan pasien. Obat ini tidak lulus uji coba pertama. Obat anti radang untuk mengobati prostatitis. Itu menyebabkan beban berat pada ginjal. Obat ini mungkin bisa menyembuhkan prostatitis, tapi juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Sidang dihentikan setelah tahap pertama. Obat penyakit kardiovaskular. Tidak ada efek samping yang jelas, tetapi efektivitas obat ini tidak terlihat. Setelah percobaan pertama, obat ini ditemukan menuju ke arah yang salah. Di balik setiap obat yang terdaftar, alasan kegagalan dinyatakan. Biaya R&D obat-obatan ini juga terdaftar. Beberapa obat yang dikembangkan tidak dalam arah yang benar dan tidak sesuai dengan tujuan pengembangannya. Obat-obatan ini masih bernilai sedikit uang. Beberapa obat yang terdaftar memiliki efek samping dan tidak dapat memenuhi persyaratan FDAAS. Para peneliti di Pfizer tidak dapat menemukan cara untuk menurunkan efek samping, dan semua efeknya dalam mengembangkan obat ini sia-sia. Biaya R&D untuk obat-obatan ini lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Mark memberitahu Victor bahwa daftar ini hanya sebagian dari pengobatan mereka yang dianggap gagal. Jika mereka memasukkan semua setengah obat yang dikembangkan, biayanya akan lebih dari itu. Obat-obatan yang ada dalam daftar ini terutama digunakan oleh para peneliti baru untuk berlatih. Ini biasa terjadi di R&D. Terkadang, efek dan sumber daya terbuang sia-sia ketika produk akhir tidak sesuai dengan tujuan yang dirancang. Tetapi jika produk akhir berhasil, pengembaliannya mungkin mencapai lebih dari 100 kali lipat biayanya. Biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk yang gagal ini tidak dapat dipulihkan di masa lalu. Tapi hari ini, Victor mengatakan seorang pengusaha China ingin membeli produk gagal ini. Seorang pengusaha Cina yang bodoh rela membeli formula produk gagal ini dengan harga tinggi. Meskipun Mark tidak yakin, dia tetap mengikuti instruksi George untuk menyusun daftar untuk Victor. Jika Victor dapat menjual formula produk yang gagal ini, mereka akan dapat memiliki lebih banyak dana penelitian untuk lebih banyak proyek baru. Semua gaji peneliti bergantung pada keberhasilan R&D mereka di Pfizer. Victor membaca daftar dan mengatur ulang sebelum memanggil Feng Yu. Bapak, Feng, saya Victor. Saya telah meyakinkan CEO saya untuk menjual Anda bagian dari penelitian kami. Kapan Anda bebas bertemu untuk berdiskusi? Victor terkesan oleh Feng Yu. Dia melihat Feng Yu berkeliling dengan membawa dan puluhan pengawal mengelilinginya. Di Cina, senjata api dilarang. Tapi jas pengawal itu menggembung dan sepertinya membawa senjata di bawahnya. Feng Yu sangat gembira saat menerima telepon dari Victor. Langkah pertamanya dianggap sukses. Feng Yu segera memanggil anak buahnya untuk menemaninya menemui Victor. Dia juga menyewa seorang penerjemah, meskipun dia tidak membutuhkannya. Bapak, Feng, saya masih bekerja dan tidak bisa meninggalkan tempat kerja saya. Terima kasih sudah datang ke kantor saya, kata Victor dengan sopan. Ini hanya perjalanan ke kantornya di Pfizer. Apakah ada kebutuhan untuk membawa begitu banyak orang? Feng Yu mengangkat alisnya. Victor ini sangat sopan. Tidak apa-apa. Jika Anda dapat meninggalkan kantor Anda apapun yang Anda inginkan,
Anda juga tidak akan dikirim ke China untuk mengambil alih operasi di sini. Apakah barang-barang yang saya inginkan sudah siap? Feng Yu bertanya dengan penuh semangat. Bapak, Feng, jangan cemas. Ini adalah daftar yang diberikan oleh perusahaan saya. Silakan lihat dan lihat obat mana yang Anda minati. Victor memberikan selembar kertas A4 kepada Feng Yu. Feng Yu memindai daftar dan melihat obat untuk penyakit kardiovaskular. Tapi dia tahu bahwa sildenafil tidak termasuk dalam daftar. Feng Yu berpura-pura tidak mengerti daftar itu dan memberikan penerjemahnya di samping, bantu aku melihatnya. Apa yang tertulis di kertas ini? Penerjemah membaca daftar itu sementara sekretaris Victor menuangkan kopi untuk Feng Yu. Victor mengundang Feng Yu untuk mencicipi kopinya. Feng Yu menyesapnya. Terlalu banyak gula dan susu ditambahkan ke kopi. Sekretaris Victor takut Feng Yu tidak terbiasa dengan rasa kopi, dan dia menambahkan lebih banyak gula dan susu. Tetapi dengan lebih banyak gula dan susu, kopi terasa aneh. Feng Yu dan Victor mengobrol sebentar dan selama percakapan, Feng Yu, dengan santai, menyebutkan betapa kayanya dia. Victor tersenyum sepanjang waktu. Bapak, Feng, ada 3 jenis obat dalam daftar. Obat-obatan tersebut digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, dan limfoma. Tetapi semua obat ini belum berhasil dikembangkan. Itu berhenti di tengah jalan. Penerjemah berbisik ke telinga Feng Yu. Feng Yu pura-pura mengerutkan kening. Produk yang belum selesai. Ini semua adalah produk setengah jadi. Apakah uji klinisnya sudah dimulai? Itu tidak disebutkan dalam daftar. Feng Yu menoleh ke Victor, Tuan. Victor, apakah obat ini sudah lulus uji klinis? Victor menggelengkan kepalanya. Perusahaan saya tidak akan menjual jika obat-obatan ini masuk uji klinis. Ini masih dalam tahap pengembangan. Karena sumber daya yang terbatas dan perubahan arah perusahaan kami, pengembangan obat-obatan ini dihentikan. Inilah sebabnya kami bersedia menjualnya kepada Anda. Sumber daya terbatas. Perubahan arah perusahaan. Omong kosong. Obat-obatan ini seharusnya sudah melalui uji klinis dan ternyata tidak efektif, atau terlalu banyak efek sampingnya. Pfizer adalah perusahaan farmasi besar. Bahkan jika mereka harus menghentikan penelitian dan pengembangan obat-obatan ini, mereka juga dapat menjual penelitian ini ke pabrik atau laboratorium farmasi lain. Victor tidak perlu menjualnya ke China. Pfizer dapat dengan mudah menjual penelitian ini ke perusahaan-perusahaan di AS. Bapak, Victor, hanya ada 3 jenis obat. Kami tidak tertarik dengan obat anti kanker. Saat ini, tidak ada obat anti kanker yang efektif di dunia. Jika penelitian perusahaan Anda dalam obat ini tidak ada masalah, Anda semua tidak akan menghentikan pengembangan obat ini. Adapun 2 obat lain yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular, saya memerlukan informasi lebih detail tentang penelitian ini. Saya akan meminta peneliti saya untuk memeriksa informasi sebelum saya dapat memutuskan. Feng Yu berkata setelah dia berpura-pura berdiskusi dengan orang di sampingnya. Ini oke. Tetapi informasi tersebut tidak dapat diambil dari pabrik kami. Saya bisa membawa peneliti Anda ke laboratorium kami untuk melihatnya. Mereka akan mengerti betapa berharganya obat ini ketika mereka melihat data penelitian. Jawab Victor. Jika dia memberi Feng Yu informasi dan data, peneliti Feng Yu mungkin menemukan bahwa obat ini tidak akan berhasil dikembangkan. Feng Yu berpura-pura bermasalah. Kita masih harus pergi ke laboratoriummu. Bagus. Tetapi bisakah Anda menyiapkan lebih banyak obat? Buang-buang waktu untuk mengunjungi lab Anda hanya untuk 2 obat. Hahaha. Feng Yu tahu bahwa Victor tidak akan pernah memberinya data penelitian.
Yang diinginkan Feng Yu adalah mengunjungi lab Pfizer. Victor akhirnya mengundangnya untuk mengunjungi laboratoriumnya. Saya akan lebih mudah berurusan dengan para peneliti kutu buku itu daripada seorang pengusaha. Bab 698 menyewa penerbangan untuk menunjukkan betapa kayanya dia, Feng Yu harus mengurus banyak detail. Misalnya, seorang Taipan super tidak akan pernah naik pesawat bersama orang lain. Banyak Taipan di AS memiliki jet pribadi mereka sendiri. Tapi ini tidak mungkin di Cina. Keluarga Fu dan keluarga Li juga memiliki jet pribadi. Tapi pesawat mereka tidak cocok untuk terbang jarak jauh. Jadi, Feng Yu memutuskan untuk menyewa penerbangan. Apa yang kau pikirkan? Bahkan jika Anda pergi ke AS, apakah perlu menyewa penerbangan? Anda memiliki terlalu banyak uang sampai Anda tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Hong Haitao menggerutu. Katakan saja padaku apakah kamu bisa membantuku atau tidak. Ini sangat penting. Saya akan bertemu klien penting. Di AS, citra publik sangat penting. Ini juga untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan finansial kami. Feng Yu menjawab, kalau begitu pergi saja dan sewa pesawat. Mengapa Anda mencari saya? Apakah Anda mencoba meminta saya untuk membantu Anda mendapatkan diskon? Hong Haitao menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Berapa banyak orang yang Anda bawa ke AS? Apakah Anda benar-benar akan mencarter penerbangan? Bagaimana Anda tahu? Saya ingin pesawat dengan bagian kelas 1 terbesar. Juga, saya harus bertemu dengan semua kru terlebih dahulu. Saya perlu memberikan beberapa instruksi kepada mereka. Hong Haitao menatap Feng Yu dengan waspada. Apakah kamu berpikir untuk melakukan hal-hal buruk? Instruksi apa yang akan Anda berikan kepada mereka? Kamu juga tidak tahu cara menerbangkan pesawat. Ini terkait bisnis. Saya tidak bisa memberitahu Anda semuanya. Orang asing itu semuanya sangat arogan. Mereka mungkin menemukan kesalahan atas detail terkecil dan menuntut kondisi yang keras. Atau mungkin percakapan kita di pesawat dibocorkan oleh kru. Feng Yu mulai berbicara omong kosong. Dia hanya ingin meminta kru untuk membantunya mengadakan pertunjukan. Kamu selalu punya banyak alasan. Saya akan membantu Anda bertanya-tanya. Jangan hanya bertanya. Anda harus memastikan masalah ini diselesaikan. Ini sangat penting bagiku. Ini tentang wajah saya. Hong Haitao menatap Feng Yu dengan marah. Aku tahu itu. Apa yang baru saja Anda katakan adalah semua sampah. Kamu hanya ingin terlihat baik di depan orang lain. Cepatlah. Aku menunggu. Akan lebih baik jika penerbangan dijadwalkan besok pagi. Hong Haitao menghubungi pemimpin Beijing Capital Airlines dan memberitahunya tentang permintaan Feng Yu. Feng Yu ingin menyewa pesawat dengan banyak kursi kelas 1, dari Beijing hingga New York. Sebaiknya berangkat besok pagi. Menyewa penerbangan. Pemimpin Beijing Capital Airlines tercengang. Para pejabat tinggi China memang memiliki pesawat pribadi ketika mereka sedang menjalankan tugas resmi. Beberapa agen perjalanan memesan semua kursi ekonomi untuk klien mereka. Tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang mencarter seluruh penerbangan untuk perjalanan bisnis. Dan dia masih meminta pesawat dengan kursi kelas 1. Old Hong, jika seluruh penerbangan disewa, kami harus memasukkan harga tiket untuk setiap kursi di pesawat. Ini akan menjadi jumlah yang gila. Hong Haitao melirik Feng Yu dan kemudian berkata, berhentilah membualku. Apakah tiket Anda dari Beijing ke New York laris manis? Beri aku diskon. Saya akan memberitahunya untuk menggunakan maskapai penerbangan Anda ketika staf perusahaannya melakukan perjalanan bisnis. Perusahaan penerbangan sekarang beroperasi sebagai perusahaan swasta. Tiket sudah didiskon karena pesawat selalu tidak penuh. Meskipun Hong Haitao terus mengatakan Feng Yu membuang-buang uang,
dia masih mencoba membantunya mendapatkan diskon. Oke, kalau begitu, saya akan memberi Anda diskon 15%. Perusahaan mana ini? Kenapa dia perlu menyewa penerbangan? Perusahaan Fang Yu. Fang Yu. Feng Yu yang mana? Dari siapa Anda membeli pesawat Uni Soviet? Hong Haitao mengingatkannya. Feng Yu dari perdagangan Taihua itu. Bagaimana menurutmu? Selain ini, Feng Yu, siapa lagi yang bisa membuatku meneleponmu? Oke, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Mari kita bertemu di sore hari. Ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bapak, Feng, apa yang kamu katakan? Anda telah mencharter penerbangan ke New York. Victor terkejut. Seberapa kaya Feng Yu? Apakah ada kebutuhan untuk mencharter penerbangan saat pergi ke luar negeri? Keamanan penerbangan kami cukup ketat di sini. Saya ingin membeli pesawat pribadi karena saya tidak suka bepergian dengan orang asing. Inilah sebabnya saya mencharter penerbangan setiap kali saya bepergian. Lagi pula, itu tidak membutuhkan banyak biaya. Feng Yu dengan santai menjawab. Menyewa pesawat tidak membutuhkan biaya banyak. Bahkan jika biaya hidup di China jauh lebih rendah daripada AS, tetapi tiket pesawat jauh lebih mahal dibandingkan dengan AS. Itu adalah perilaku yang luar biasa, dan itu masih merupakan penerbangan jarak jauh. Bapak, Feng, tolong gunakan pintu masuk khusus di sini. Seorang pramugari membawa mereka ke pintu masuk khusus di bandara. Barisan pengawal berjalan mendekat dan naik ke pesawat untuk melakukan pemeriksaan keamanan, sebelum mempersilahkan Feng Yu dan Victor masuk ke dalam pesawat. Sekelompok orang lain naik ke pesawat dan duduk di belakang. Bapak, Victor, ada kopi, cerutu, anggur, rokok di pesawat. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu pramugari saja. Oh, oke. Saya akan. Victor mengangguk. Bapak, Feng, semua orang ada di kapal, dan kita bisa pergi kapan saja. Seorang pria berseragam pilot berjalan mendekat dan melapor. Ayo pergi. Feng Yu mengangguk. Dia berpura-pura akrab dengan semua operasi ini. Pesawat lepas landas, dan pramugari berjalan mendekat, Tuan. Feng, apakah seperti biasa? Feng Yu mengangguk. Pramugari menuangkan secangkir teh untuk Feng Yu dan kemudian menoleh ke Victor. Tuan, apa yang Anda inginkan? Kopi. Ini adalah pembuka mata bagi Victor. Ini adalah taipan nyata. Feng Yu pasti sedang mencharter penerbangan saat dia bepergian. Bahkan pramugari tidak perlu bertanya dan tahu apa yang diinginkannya. Juga, Feng Yu bisa mendapatkan paspor untuk begitu banyak orang dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa berpengaruhnya Feng Yu. Selama bertahun-tahun, Victor merasa bangga di Cina karena dia orang Amerika. Negaranya kuat, dan dia kaya. Tapi setelah hari ini, dia tidak berani sombong dan bangga di China. Cina adalah negara yang misterius. Siapa yang tahu bahwa ada seseorang yang begitu kaya dan berpengaruh di Cina? Bapak, pemenang. Ini membosankan. Bagaimana kalau kita bermain poker? Feng Yu bertanya. Poker. Aturan kami harus berbeda dari China. Victor ragu-ragu. Tapi penerbangannya lebih dari 10 jam, dan dia tidak ada hubungannya. Bagaimana dengan blackjack? Aturannya harus sama. Feng Yu tertawa dan melambaikan tangannya. Seorang pria yang mengenakan seragam dealer berjalan mendekat. Fitur seragam dealer tidak ada kantong. Victor mengerutkan kening. Siapa yang membawa dealer saat bepergian? Feng Yu ini suka berjudi. Bapak, Victor, akan membosankan jika kita bermain blackjack tanpa taruhan. Feng Yu tersenyum dan menatap Victor. Victor pernah ke Las Vegas beberapa kali dan suka berjudi. Tapi dia tahu taruhannya tidak seberapa dibandingkan dengan Feng Yu. Bapak, Feng,
Aku tidak punya banyak uang. Tidak apa-apa. Kami hanya bermain untuk bersenang-senang. Bagaimana dengan $400 Amerika Serikat pertaruhan? Saya akan menjadi bankir. Jika anak buahmu tertarik, mereka juga bisa bergabung, kata Feng Yu. Dia menyarankan $400 Amerika Serikat pertaruhan karena pembayaran blackjack memiliki 1,25 kali, 1,5 kali dan ganda. Akan lebih mudah untuk menghitung jika $400 Amerika Serikat. $400 Amerika Serikat. Ini tidak mempertimbangkan jumlah yang besar dan Victor mampu membelinya. Dia mengangguk, tetapi dia tidak meminta asistennya untuk bergabung. Dia merasa Feng Yu hanya bersikap sopan dan tidak benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan untuk meminta asistennya untuk bergabung. Oke, ayo mainkan beberapa game untuk bersenang-senang. Bab 699 pemenang yang beruntung. Feng Yu mengetuk meja dengan ringan, menunjukkan dealer untuk memulai. Dealer membuka setumpuk kartu baru dan mengeluarkan joker. Kemudian, dia membentangkan kartu menghadap ke atas untuk diperiksa oleh Feng Yu dan Victor. Victor melihat dan mengangguk. Feng Yu bahkan tidak melihat kartunya. Dealer mengocok sebentar, sebelum memberikan kartu. Kartu pertama yang didapat Feng Yu adalah Ace of Spades dan kartu kedua adalah Diamond K. Dia mendapat blackjack di game pertamanya. Victor hanya mendapat 13. Berdasarkan aturan, Feng Yu menang ganda. Feng Yu tertawa. Keberuntunganku bagus hari ini. Victor mengeluarkan $800 Amerika Serikat dan memberikannya kepada Feng Yu dengan enggan. Dia memberi isyarat kepada dealer untuk melanjutkan. Babak kedua, Feng Yu mendapat Ki dan 10, dan dia melambai, memberi isyarat kepada dealer bahwa dia akan berdiri. Victor mengerutkan kening. Feng Yu mendapat 20. Kenapa Feng Yu begitu beruntung? Dia melihat kartunya. Itu pasangan J. Dia juga mendapat 20. Sekarang, Victor memiliki beberapa pilihan. Pertama, dia bisa berhenti meminta kartu, dan putaran ini akan berakhir seri. Namun jika seri, dianggap bankir menang. Pilihan lainnya adalah untuk mendapatkan satu kartu lagi, melompat untuk S. Tapi kemungkinannya tipis. Namun Victor masih memiliki opsi ketiga. Dia mendapat 2 kartu yang sama, dan dia dapat memilih untuk membagi. Tapi taruhannya akan meningkat. Victor memilih untuk membagi kartu dan bertaruh $400 Amerika Serikat lagi. Setelah membelah, Victor mendapat 2J lagi. Dia terkejut. Dia mendapatkan semua 4J dari tumpukan kartu. Victor merasa terganggu. Dia bisa terus membagi kartu atau mengakui kekalahannya. Ah, Tuan Victor, kamu benar-benar beruntung. Anda mendapatkan semua J dari D. Ini sangat langka. Feng Yu sengaja berkata. Beruntung. Victor berpikir dalam hati. Betul sekali. Saya bisa mendapatkan semua 4J. Itu berarti hari keberuntungan saya hari ini. Mungkin saya akan mendapatkan A berikutnya. Victor memilih untuk membagi kartu dan meningkatkan taruhannya sebesar $800 Amerika Serikat. Dia sekarang bermain 4 tangan. Dealer mulai menangani kartu. Kartu pertama yang didapat Victor adalah 4, dan dia harus mendapatkan lebih banyak kartu, jika tidak, dia akan kalah. Kartu berikutnya untuk tangan kedua adalah 8. Kartu untuk tangan ketiga adalah 6, dan tangan keempat adalah 2. Semua tangan kurang dari 21, dan Victor harus memukul untuk semua 4 tangan. Victor mengetuk meja, lanjutkan. Tangan pertama mendapat 7, dan totalnya adalah 21. Victor hampir melompat dari kegembiraannya. Namun berdasarkan aturan, pembayarannya hanya 1,25 kali. Jarum kedua mendapat 3, dan itu 21 lagi. Apakah keberuntunganku benar-benar baik hari ini?
Tangan ketiga mendapat 5, dan totalnya adalah 21. Dia mendapat 9 untuk tangan keempatnya, dan totalnya adalah 21. Victor mendapat 21 untuk semua 4 tangan, dan pembayaran untuk semua 4 tangan adalah 1,25. Feng Yu telah kehilangan 2.000 dolar Amerika Serikat. Hahaha, sepertinya keberuntunganku bagus hari ini. Victor hendak tertawa terbahak-bahak tetapi segera berhenti. Dia takut dia akan membuat marah pengusaha Cina ini. Feng Yu dengan santai berkata, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat kartu-kartu ini. Anda benar-benar beruntung. 2.000 dolar Amerika Serikat. Di sini. Victor dengan senang hati menyimpan uang itu dan mencoba menutupi senyumnya di wajahnya setelah 2 putaran. Dealer mengeluarkan setumpuk kartu baru, dan salah satu peneliti Feng Yu berjalan mendekat dan berkata, bolehkah aku bergabung? Saya memiliki beberapa ribu RMB dengan saya. Saya bisa memainkan beberapa permainan. Feng Yu mengangguk, akan menyenangkan jika lebih banyak orang bermain. Jika ada orang lain yang ingin bermain, silakan bergabung. Feng Yu berkata kepada yang lainnya. Victor ragu-ragu sejenak dan kemudian melambai ke asistennya untuk memintanya bergabung. Sekarang, ada 6 orang dalam permainan. Karena Victor mendapat 21 di game sebelumnya, dia akan menjadi bankir sesuai aturan. Game berikutnya, Victor mendapatkan blackjack dan menang. Setiap orang harus membayarnya 2 kali lipat. Victor tertawa penuh semangat. Permainan berikut, Victor memenangkan beberapa dan kehilangan beberapa. Tapi kemenangannya lebih dari kekalahan. Dalam 1 jam, penerjemah, peneliti, dan 3 pengawal Feng Yu kehilangan hampir semua uang mereka. Peneliti memandang Feng Yu dan bertanya, bos, bisakah saya mendapatkan gaji di muka? Feng Yu mengeluarkan 10.000 dolar Amerika Serikat dari tasnya dan memberikannya kepada peneliti itu. Gaji di muka berapa? Saya meminta Anda semua untuk bermain kartu dengan saya adalah untuk menghabiskan waktu. Bahkan jika saya menang, berapa banyak yang bisa saya menangkan dari kalian semua? Setelah beberapa permainan lagi, kepala pengawal juga kehilangan semua uangnya, dan Feng Yu juga memberinya 10.000 dolar Amerika Serikat. Setelah dia, penerjemah Feng Yu juga kehilangan semua uangnya. Feng Yu juga memberinya 10.000 dolar Amerika Serikat. Victor dan asistennya terus menang. Victor mendapat 21 beberapa kali dan menang cukup banyak. Pada siang hari, setelah 2 jam blackjack, Victor telah memenangkan 70.000 hingga 80.000 dolar Amerika Serikat. Pramugari datang dan bertanya apakah mereka ingin makan siang. Victor tidak merasa lapar. Dia bersemangat dan ingin menang lebih banyak. Dalam 2 jam, Victor telah memenangkan lebih dari 2 bulan gajinya. Tetapi ketika Victor melihat Feng Yu dan yang lainnya tampak lelah, dia tidak meminta mereka untuk melanjutkan. Pramugari menyajikan makan siang. Makan siang ini terlalu mewah. Semua hidangan disiapkan oleh koki dari Hotel Bintang 5. Victor merasa dia terlalu beruntung untuk bepergian dengan Feng Yu. Beberapa hari ini adalah hari-hari paling beruntung dalam hidup Victor. Dia telah memenangkan cukup banyak dari blackjack pagi. Jika dia bisa mencapai kesepakatan dengan Feng Yu besok dan menjual formula yang tidak berguna itu kepadanya, dia akan bisa mendapatkan transfer kembali ke AS dan juga promosi. Tampaknya keberuntungan Victor telah berubah setelah bertemu Feng Yu. Dia berharap keberuntungannya akan terus berlanjut selamanya. Setelah makan siang, peneliti dan penerjemah pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, penerjemah berkata kepada peneliti itu, Profesor Wang, Anda terlihat terlalu tenang sekarang. Anda telah kehilangan cukup banyak saat itu, bagaimana Anda masih bisa bersikap seperti ini?
Bukankah manajer Feng mengatakan bahwa dia akan menanggung semua kerugian kita? Profesor Wang menjawab dengan sedih. Bagaimana seorang penerjemah bisa menanyainya? Manajer Feng tidak memberitahu Anda bahwa Anda juga dapat menyimpan semua kemenangan. Itu semua USD. Nilai tukar saat ini adalah 1 dolar Amerika Serikat hingga 8 RMB. Apakah Anda tahu berapa banyak kerugian Anda? Wajah Profesor Wang berubah warna. Hah, kita bisa menyimpan semua kemenangan. Kenapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya? Saya baru saja kehilangan 30.000 dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan lebih dari 200.000 RMB. Ketika penerjemah melihat perubahan di wajah Profesor Wang, dia merasa lega. Dengan cara ini, Victor tidak akan curiga. Dengan cara ini, Victor tidak akan berpikir bahwa Profesor Wang kaya dan tidak kekurangan uang. Jika dia benar-benar merasa seperti ini, tidak ada yang akan mendekatinya untuk meminta bantuan besok. Profesor Wang, jangan lupakan rencana kita. Jika kami berhasil, perusahaan kami akan mensponsori semua dana penelitian Anda dan tetap memberi Anda hadiah. Kami juga akan membantu Anda mengirim putra Anda untuk studi di luar negeri. Jangan lupa apa yang harus kamu lakukan. Bab 700 rencananya setelah makan siang, Profesor Wang menyarankan untuk melanjutkan bermain kartu sebelum Victor bahkan bisa mengatakan apapun. Inilah yang ada dalam pikiran Victor, tetapi dia malu untuk mengatakannya. Profesor Wang ingin memenangkan sejumlah uang kembali. Dia tidak beruntung di pagi hari, dan keberuntungannya akan meningkat di sore hari. Tapi anehnya dia tidak mendapatkan kartu bagus di pagi hari. Bahkan jika dia mendapat 20, bankir akan mendapatkan 21. Dia benar-benar tidak beruntung. Penerjemah dan kepala pengawal juga sangat tidak beruntung. Keberuntungan Feng Yu begitu-begitu. Meskipun dia sedikit kalah, dia masih bermain dengan gembira. Dia sepertinya tidak keberatan kehilangan puluhan ribu USD. Victor adalah pemenang di pagi hari, dan asistennya juga memenangkan beberapa. Ketika Profesor Wang dan yang lainnya kehilangan lebih dari 100.000 dolar Amerika Serikat, Feng Yu merasa itu sudah cukup. Juga tidak ada lagi kartu baru di kapal. Semua orang lelah. Mari kita istirahat. Ada laptop di atas meja. Anda semua dapat bermain video game, menonton TV atau tidur siang. Para kru akan menghubungi Anda saat makan malam sudah siap. Victor setuju. Dia sudah cukup menang dan ingin berhenti bermain. Setelah menang begitu banyak, dia takut kehilangan kemenangannya kembali. Asisten Victor tidak seberuntung Victor. Dia hanya memenangkan sedikit lebih dari 10.000 dolar Amerika Serikat. Victor telah memenangkan lebih dari 300.000 dolar Amerika Serikat. Memenangkan begitu banyak dari 400 dolar Amerika Serikat taruhan per game membuktikan betapa beruntungnya Victor. Tapi apakah Victor benar-benar seberuntung itu? Tentu saja tidak. Ini semua karena dealer. Dealer itu sebenarnya bukan dealer. Dia adalah seorang pesulap, yang berspesialisasi dalam trik kartu. Feng Yu telah menyuruhnya untuk membiarkan Victor menang dan membiarkan Profesor Wang, penerjemahnya, dan kepala pengawalnya kalah. Dia sendiri juga harus kalah. Ini semua adalah plot. Sebuah perangkap ditetapkan untuk Victor. Victor dengan senang hati menonton film di laptop Lenovo model terbaru. Ini adalah laptop yang diproduksi oleh orang Cina. Sejak kapan China menjadi begitu maju? Victor masih mengira ini adalah laptop IBM. Cina semakin berkembang. Wajah Profesor Wang berkedut. Dia tidak menyangka peruntungannya begitu buruk di sore hari. Meskipun Feng Yu telah mengatakan bahwa dia tidak perlu membayarnya kembali, tetapi jika dia menang, dia bisa menyimpan kemenangannya. Kenapa dia begitu tidak beruntung?
Blackjack ini harus menjadi permainan probabilitas dan keberuntungan. Meskipun ia terlatih dalam kimia, matematikanya jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Penerjemah dan pengawal juga menarik wajah panjang saat mereka menonton film. Penerjemah bahkan pergi ke sudut untuk merokok sebelum tidur siang. Victor sedang mengamati mereka. Tampaknya orang-orang di sekitar Feng Yu menyukai uang. Tapi Feng Yu memperlakukan mereka dengan baik. Dari nada suara Feng Yu, dia sepertinya tidak meminta mereka untuk membayarnya kembali. Tapi mereka semua akan berutang budi pada Feng Yu. Masing-masing dari mereka telah kehilangan lebih dari 100.000 dolar Amerika Serikat. Ini bukan jumlah yang kecil. Mungkin saya bisa memanfaatkannya untuk mengetahui apa yang diinginkan Tuan Feng. Victor tersenyum. Setelah makan malam, semua orang kembali ke tempat duduk mereka untuk beristirahat. Pramugari membangunkan mereka ketika mereka akan mendarat. Saat itu tengah malam ketika mereka meninggalkan bandara. Meskipun Feng Yu tidak memiliki perusahaan di New York, keluarga Fu memilikinya. Itu sebabnya ada orang di sana untuk menjemputnya. Staf di New York membuat pengaturan berdasarkan persyaratan Feng Yu. Feng Yu menginginkan perawatan terbaik. Victor mengira Feng Yu memiliki hubungan dengan mafia di AS. Ada terlalu banyak orang di bandara yang menunggunya. Bahkan CEO Fitzer tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Saya akan menginap di Hotel Hilton. Saya berharap dapat bertemu dengan penanggung jawab R&D Anda besok sore. Feng Yu memberitahu Victor. Tidak masalah. Jika CEO kami tidak berada di luar, dia pasti akan bertemu dengan Anda. Aku akan menghubungimu besok pagi. CEO tidak di luar negeri. Dia hanya merasa dia tidak harus bertemu Feng Yu. Bagaimanapun, mereka mencoba menipu Feng Yu. Jika semuanya ditangani oleh anak buahnya, dan ketika sesuatu terjadi, dia bisa membiarkan anak buahnya yang disalahkan. Tetapi jika CEO bertemu Feng Yu, maka semuanya berbeda. Apapun yang terjadi, harga saham akan turun, dan reputasi perusahaan akan terpengaruh. Di Hotel Hilton, Feng Yu memanggil Profesor Wang, penerjemahnya dan kepala pengawalnya untuk mengingatkan mereka hal-hal yang harus diwaspadai. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membeli susu formula. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Selama mereka bisa mendapatkan formula ini, itu sukses. Semuanya akan diberi imbalan. Tetapi jika mereka tidak bisa mendapatkan formula ini, Feng Yu akan marah. Mereka akan membuang-buang waktu mereka. Mereka semua mengakui dan mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Feng Yu. Tetapi mereka semua tidak mengerti mengapa Feng Yu membutuhkan mereka untuk bersiap. Tapi Feng Yu memberitahu mereka bahwa mungkin ada seseorang yang mendekati mereka untuk menyuap mereka. Dia meminta mereka untuk hanya menerima suap dan memberitahunya. Feng Yu akan memiliki instruksi lebih lanjut untuk mereka. Mengenai mengapa orang ingin menyuap mereka, beberapa dari mereka tahu alasannya, dan beberapa tidak. Orang yang tidak mengerti mengapa seseorang menyuapnya adalah Profesor Wang. Pukul 8 pagi, Victor pergi ke perusahaannya untuk menemui CEO. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeluk istrinya. Jika kesepakatan ini berhasil, dia akan memiliki waktu untuk berpelukan dengan istrinya secara perlahan. Bapak, George, Tuan Feng, dan timnya telah tiba. Tapi, anehnya, Pak Feng membawa tim pengawal, tim peneliti medis dan tim penerjemah. Dia tidak membawa tim negosiasi dengannya. Victor melaporkan. Ini tidak normal untuk transaksi bisnis yang melibatkan jumlah besar. Biasanya, tim negosiasi yang terdiri dari setidaknya 4 hingga 5 anggota diperlukan. Mungkinkah Tuan Feng ini ingin menegosiasikan kesepakatan itu sendiri? Tapi ini mungkin. Feng Yu sepertinya tidak kekurangan uang,
dan ada kemungkinan penerjemah dan ahli medisnya adalah bagian dari tim negosiasinya. Bagaimana kemungkinan dia membeli susu formula kita selama perjalanan ini? Tanya George. Sangat tinggi. Dia bahkan menyewa pesawat dan membawa begitu banyak orang bersamanya. Jika dia tidak mau membeli, dia tidak akan membuang waktu untuk datang ke New York. Saya yakin dia pasti akan membeli data penelitian kami dan kami dapat menjual data tersebut dengan harga tinggi. Victor menjawab dengan percaya diri. Bagus. Saya akan meminta sisanya untuk mengikuti instruksi Anda. Tapi Anda harus memastikan untuk meraih kesepakatan ini. Reputasi kita akan terpengaruh jika orang lain tahu bahwa kita menjual produk gagal kita kepada orang lain. George menjawab. Victor juga tahu bahwa jika Feng Yu mengetahui kebenarannya, kesalahan ini akan menimpanya. Tapi dia yakin tidak ada yang akan menemukannya. Setelah formula terjual, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Victor hanya perlu memastikan bahwa tidak ada yang salah sekarang, dan begitu Feng Yu membawa data penelitian dan formula kembali ke China, Pfizer dapat menolak untuk mengakui apapun. Itu masalah Anda jika obat yang Anda hasilkan dari data kami tidak berguna. Ketika Anda menjual formula ini kepada Anda, kami telah memberitahu Anda bahwa ini semua adalah produk setengah jadi. Yakinlah, Tuan George, saya akan memastikan kesepakatan ini akan berjalan lancar. Saya percaya diri. Victor ingat tatapan Profesor Wang dan yang lainnya ketika mereka kehilangan uang di dalam pesawat. Jika semuanya gagal, dia bisa menyuap satu atau dua dari mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.